Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di Jumat yang berkah ini kita bisa sama-sama memiliki eh, apa ya eh, kemampuan dan memiliki kekuatan untuk bisa belajar lebih baik ya, mempraktekkan dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya langsung saja ya karena di Makassar sendiri kita kondisinya lagi mepet waktu Jumatan ya. Jadi saya akan bahas dua materi pada hari ini dan ini terkait dengan eh, bagaimana caranya supaya eh, mengoptimalkan Instagram setelah kita melakukan step pertama kemarin ya, bagaimana mengoptimalkan profil IG kita. Yang kedua kita uh, meriset hashtag yang kita akan posting dan selanjutnya adalah melakukan postingan harian ya, melakukan postingan untuk agar supaya akun kita lebih dikenali atau lebih didapat oleh customer kita. Ya, jadi saya perlu menjelaskan sedikit journey-nya ya, teman-teman ya. Nanti saya cek di sini. Oke, uh, jadi sekarang teman-teman levelnya adalah berada di uh, menyiapkan toko ya. Ini ibaratnya kita lagi baru sewa ruko gitu ya, baru sewa tempat. Jadi ruko kita ini namanya Instagram atau toko kita namanya Instagram. Nah, teman-teman, saya kemarin baru ajari bagaimana merapikan outletnya, bagaimana mempercantik toko kita. Jadi dicat dulu, kemudian ada papan namanya ya, papan namanya harusnya seperti apa, kemudian warna catnya harusnya seperti apa gitu ya. Jadi ada profil, kemudian ada username dan sebagainya. Nah, step kedua adalah kita mau meletakkan ya. Nah ini dia, kita mau meletakkan dagangan kita atau produk kita di etalase. Jadi setelah kita melakukan pengecetan ya, kita sudah cek toko kita, outlet kita sudah pasang papan nama di depan toko kita sudah bersihkan, kita sudah pel, pokoknya layak lah gitu untuk dibuat sebuah toko gitu. Nah berikutnya adalah kita mau memasang produk-produk kita di etalase. Jadi misalnya kalau misalnya ini butik ya, berarti harus ada lemarinya. Lemari itu harus diisi dengan pakaian gitu ya. Kemudian ada gantungannya ditaruh di mana seperti itu ya. Jadi harus ada produk yang ditampilkan seperti itu. Nah, olehnya itu teman-teman bisa melakukan disinilah proses yang kedua adalah melakukan postingan rutin, ngepost. Jadi kita mengupload di IG kita. Kemarin PR-nya itu adalah, saya cek dulu, saya meminta untuk melakukan post. Jadi harus ada 100 postingan selama 10 hari. Ya, 100 postingan selama 10 hari ke depan berarti yang kita post itu jadi kita akan post 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 post ya. 10 post dalam sehari. Ya ini. Kenapa saya menyarankan untuk melakukan post. Jadi kita ditargetkan untuk posting selama 100 foto
dalam 10 hari. Jadi kalau dalam 10 hari itu supaya bisa dapat 100, artinya teman-teman harus mengupload 10 foto per hari. Supaya dalam 100 hari ke depan, 10 hari ke depan kita sudah bisa mendapat 100. Sebenarnya idealnya gini, kalau toko ya, kalau kita punya akun IG itu minimal sebenarnya foto kita itu sebanyak 150 supaya orang ketika kepo dengan akun kita dia bisa scroll, dia agak lama untuk melihat produk-produk apa nih yang bagus, yang lucu nih, yang saya siap beli gitu ya. Jadi harusnya sebaiknya gitu. Namun kalau kita langsung post 100 itu pasti akan diblokir ya. Jadi butuh teknik supaya gimana caranya 10 foto ini kita post secara aman gitu. Ya caranya tadi pakai interval. Jadi kita bagi 5 intervalnya ya. Jadi dalam satu hari itu kita bagi 5 sesi. Ada namanya sesi pagi, siang, sore, pagi kayaknya pagi, siang, sore malam gitu. Jadi kalau di PR itu ya dari jam 8 pagi 2 kali, sesi 1 jam 8 sampai jam 10 ada 2 postingan di sini. Jam 10 sampai jam 11 2 ya, siang 2, sore 2, malam 2. Jadi totalnya adalah 10. Nah, ini apa yang diposting ya silakan masuk ke channel Telegram. Nah, setiap kita ngepost ini sebaiknya menggunakan hashtag, tapi ternyata ya teman-teman nanti ada beberapa di sini yang kejadian ternyata ada yang diblokir. Kayak siapa ya? Siapa tadi yang diblokir itu? Saya. Kalau Ibu Lady bukan yang diblokir ininya, Facebooknya yang diblokir. Ada tadi yang lagi posting disuruh itu. Siapa lagi? Saya Deng, Agung. Itu Agung ya. Jadi berapa kali post? Sudah berapa kali post akhirnya dapat pemberitahuan seperti itu? Post pertama dikasih begitu nih, Deng. Oh, post pertama dikasih begitu. Oke, berarti nanti beberapa saya lihat di sini kendalanya teman-teman. Yang pertama Kak Ibu Lady kan kena checkpoint ya. Kena checkpoint. Ini checkpoint apa itu nanti saya jawab. Yang kedua adalah dapat blokir. Langsung diblokir. Kita akan bedah coba ya. Yang ketiga nanti ada masalah yang ketiga nanti kena namanya shadow ban. Shadow ban itu karena terlalu banyak hashtag dalam satu kali posting. Nanti kita akan bahas ininya. Ada juga yang keempat, tapi mudah-mudahan ini berhasil ya, sudah berhasil teman-teman. Belum connect dengan Creator Studio, belum bisa dipakai gitu. Nah, kita coba bahas satu-satu. Pertama masalah checkpoint. Kalau masalah checkpoint, ini masalahnya bukan di Instagram, tapi masalahnya adalah di Facebook. Ya. Jadi kalau penjelasannya seperti ini. Jadi saya punya akun. Bentar, ini agak sulit ini saya. Jadi saya punya akun Facebook ini ya, anggaplah saya punya akun Facebook pribadi. Nah, akun Facebook pribadi saya kan punya beberapa fanpage. Nah, misalnya fanpage saya namanya Verus Hijab ya. Misalnya Bapak Ibu sudah bikin fanpage dan fanpage ini sudah terkoneksi dengan akun Instagram. Jadi ini saya balik ininya, saya balik modelnya. Karena kemarin teman-teman rata-rata bikin dulu akun Instagram, habis itu langsung bikin akun bisnis. Nah, biasanya kalau kita bikin akun bisnis, yang diminta sama Instagram itu adalah halaman. Ya, ini namanya halaman atau fanpage. Nah, pastikan yang pertama, ini akun ini memang sudah terkoneksi dengan Instagram kita. Caranya bisa dicek di settingan. Lalu pilih yang Instagram.
Ini harus connect. Jadi ini harus connect dengan akun akun Instagram kita. Nah, ini kebetulan ini akun fanpage ini belum ada akun Instagramnya. Jadi ini harus terkoneksi seperti itu. Kalau contoh saya kayak punya saya, ini akun pribadi saya ya. Saya sudah jadikan akun bisnis, tapi dia juga minta fanpage, makanya nama fanpage-nya ini. Nah, ini sudah terkoneksi dengan Instagram kita. Nah, ini dia. Ini kalau sudah kayak seperti ini sudah artinya sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, Anda ketik Creator Studio, Anda masuk di Creator Studio, ini langsung otomatis. Langsung otomatis. Nah, Anda pilih langsung ini login nanti, otomatis semua fanpage yang Anda jadi admin dan terkoneksi dengan Instagram itu otomatis langsung muncul. Ya. Jadi ini semua muncul. Akun-akun ini semua muncul. Jadi inilah yang akun-akun yang saya kelola gitu karena dia secara fanpage dan secara secara akun ini sudah terintegrasi. Nah, kalau misalnya terjadi checkpoint berarti yang checkpoint itu adalah yang diblokir itu bukan akun Instagramnya tapi akun Facebooknya. Akun Facebooknya dalam hal ini case-nya adalah Ibu Lady. Jadi sempat bikin akun, kemarin bikin akun Instagram, terus dialihkan ke akun bisnis. Akun bisnis minta akses ke akun Facebook pribadi kita untuk dibuatkan halaman. Nah, kalau akun ini kena checkpoint, maka solusinya adalah Ibu harus pakai akun Facebook yang baru atau akun Facebook yang lain. Habis itu usahakan fanpage-nya ya kalau sudah terlanjur sudah terkonek dilepaskan di apa istilahnya ya di bentar saya cek dulu gimana caranya strateginya. Diputuskan caranya sebentar saya coba pakai HP ya cara putuskan. Jadi cara putuskan itu bentar ya saya Oke, contohnya ini ya. Nah, putuskan dulu. Jadi masuk dulu di sini, kemudian pilih yang settingan ya. Setelah pilih settingan, kemudian kita ke akun ya. Terus kita switch kembali ke personal akun. Jadi kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu ke personal. Habis itu kita masuk lagi untuk jadi akun bisnis. Jadi diedit lagi. Lalu di sini di mana ya?
balik lagi di sini ya. Balik lagi di sini. Kemudian setting lagi, kemudian akun. Nah, kita ubah lagi jadi profesional akun. Nah, di sini pilih bisnis. Kemudian continue. Nah, ketika ini kan pasti ada pilihan untuk nah, ini dia. Dia akan pilih ke Facebook. Nah, dia mencari nih. Nah, ini dia. Dia mencari fanpage apa yang cocok. Nah, saya coba masukkan yang fanpage baru. Ya, misalnya ini Verus Hijab ya, Verus Butik Oribel. Lalu kita klik next. Oh, ini berarti sudah kepake dengan jadi kayak gini. Kalau misalnya tetap tidak bisa ya bikin aja create niche Facebook page baru gitu. Ini bisa kita pakai. Tapi syaratnya sebelum ke sini, jadi pastikan dulu di browser kita ya, pastikan dulu di browser kita itu Anda masuk di Facebook, Anda login dulu di Facebook baru yang Anda merubah gitu kan. Ceritanya ini Facebook yang lama ya. Facebook yang lama ini bentar ya, ada tunggu dulu lagi webinar Kak, tunggu ya. Nah, dia ya. Pastikan akun Facebook yang sudah diblokir tadi itu Anda login ulang gitu. Ini kan akun saya yang login. Jadi kalau misalnya punya akun baru, Anda login dulu di akun browser supaya nanti terkoneksi dengan akun baru ini, ya. Itu caranya ya, solusinya supaya bisa selesai di masalah itu. Berikutnya, kok ini yang saya share ya. Jadi masalah yang kedua tadi apa? Nah, berikutnya akun Facebook yang ini clear ya. Akun Facebook berarti yang diganti adalah Facebooknya, bukan Instagramnya. Jadi pastikan akun IG-nya itu terkoneksi dulu dengan Facebook yang baru, terus diputuskan lagi fanpage yang lama, lalu fanpage yang IG yang baru itu dikonekkan dengan akun Facebook ini. Yang kedua terjadi blokir. Nah, ini kalau sudah terjadi blokir seperti ini jangan dulu posting karena ini biasanya agak lama gitu ya. Biasa 3 hari, bisa 2 minggu. Saran saya bikin akun baru aja gitu. Kalau mau cepat praktek, bikin lagi akun kedua, kan gratis ya, nggak masalah ya. Bisa bikin email baru, terus bikin lagi. Pastikan juga pada saat posting jangan terlalu panjang. Nanti saya jelaskan cara postingnya seperti apa. Jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu banyak hashtagnya, pelan-pelan ya. Nanti saya jelaskan di sini. Jadi kalau ada kena blokir di sini dan tetap mau praktek, ya backup dengan akun kedua. Bikin akun baru. Ya. Yang ketiga adalah, gimana? Kalau kayak kemarin itu deh yang kan hari-hari pertamanya yang upload foto semua jadi story, diulang semua itu, dibikin akun baru deh, email baru semua. Iya, bikin baru. Jadi namanya backup. Jadi bisa nanti kalau dia sudah selesai masa hukumannya, bisa kita pakai lagi, gitu. Jadi akun 1 biarkan dulu, akun 2 yang kita garap. Kalau perlu jangan dulu menggunakan langkahi dulu tuh yang story. Yang penting dulu profilnya oke, lalu kemudian Anda gunakan
kita posting dulu. Oh, yang highlight di skip saja dulu. Iya. Oke. Siap. Yang ketiga tadi, oke ya, ini clear ya. Yang ketiga apa ya ini SB? Saya lupa. SB apa tadi? Apa ya ini? Kok jadi lupa saya? Shadow ban. Shadow ban ya. Untuk diingatkan. Shadow ban itu ada di materi saya di Instagram ya. Shadow ban itu sebenarnya faktor yang salah satunya adalah kebanyakan hashtag. Jadi makanya saya minta cuma 15 sampai 25. Itu pun 25 sudah terlalu banyak. Paling banyak 15 atau 20 lah. Jadi satu postingan jangan terlalu banyak hashtag. Nah, disinilah ada beberapa yang problem di kepanjangan ini ya, kepanjangan caption. Caranya gini teman-teman. Jadi saya ambil salah satu PR ini dulu, PR-nya teman-teman yang hashtag. Ya, saya pakai ini ya, reset hashtag-nya ulul dulu saya pakai ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi, pakai vlog ini, vlog@app.home. Kalau misalnya Anda mau captionnya tetap rapi, kita simpan dulu di sini, di vlog@app.home. Di sini kita rapikan. Sama hashtagnya juga. Kalau hashtagnya tadi berantakan ya, contoh tadi ada hashtag yang punyanya saya buka dulu ya. Nah ini misalnya hashtagnya, ini hashtagnya ulul ya. Nih, saya mau ambil 1 sampai 15. Nih, di copy. Kita copy, terus kita masukkan ke vlog tadi. Simpan di sini. Nah, ini kalau bisa jangan sampai ini karena dia mengambil karakter ini kalau begini. Kalau Anda ini kan karakternya kan cuma 2.200 plus hashtag. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan karakternya Instagram pakai ini. Jadi di tesnya di sini. Ini kalau Anda pakai hashtag berderetan ke bawah ini itu sudah mengambil 300 karakter. Ini kalau kita rapikan ya. Nah. Kita lihat ya, apakah sama atau tidak. Sama ya. Oh, tetap sama. Jadi, tapi sebaiknya sih dirapikan dulu, sama sih seperti itu. Kemudian yang kedua, cek lagi. Ini kan hashtagnya. Kita ambil lagi di Telegram. Kita ambil di Telegram. Misalnya ini ya. Ini pastikan jangan pakai nomor HP ini. Kalau pakai nomor HP ini, Anda pasti di ini. Yang ditelepon malah ini. Dari saya, adminnya saya. Nah, pas di sini. Nah, kita lihat. Ini 1.300 berarti masih aman sih kalau seperti ini. Ini masih aman. Kalau bisa, ini dihapus saja yang Hanon by Oribel yang dihapus. Kita langsung ini fokus di sini. Hanon merupakan ini. Kemudian estimasi ready, ini kan sudah lewat bulan Juni, dihapus saja. Harganya jelas. Notes. Nah, ini pemesanan, tambahkan di sini. Hubungi. WA 0811 4 ya sesuai dengan punya Anda 706 atau klik link di
bio. Nah, ini masih ada kan, masih banyak kan, ada 1000, masih yang terpakai cuma 1359. Nah, ini di copy aja, klik kopinya, kemudian pindahkanlah ke Creator Studio. Pilih yang ini, pilih yang ya, kemudian tadi gambarnya apa, itu silahkan di Hanon, cari cek yang Hanon seperti apa. Saya download dulu Hanon. Ini kalau pakai laptop enak sekali sebenarnya. Nah, ini bisa Anda gunakan bisa Anda gunakan apa namanya? Carousel. Jadi kita Instagram feed, pilih Instagram feed di sini, dipilih, kemudian anggaplah saya pakai ini dulu ya, Hoku Store. Anggaplah ini ya. Tadi sudah di paste. Nah, dari ini kan sudah ya. Jadi 800 karakter. Nah, kemudian di-upload fotonya. Ambil dari Telegram. Ya, ini di blok saja semua. Nah, terserah Anda mau pakai carousel atau sendiri-sendiri juga boleh. Tapi ini usahakan di nomor 1 ya, karena ini yang kita mau tampilkan supaya orang bisa geser seperti itu. Nah, habis itu setelah selesai ini semuanya, lalu schedule. Saya sarankan di jam-jam yang malam, sore sampai malam. Jadi mulai jam 5 sore sampai, oh enggak, karena kita mau posting per hari ya, per hari ada 10, jadi sesuai dengan yang ini. Misalnya pagi ini saya mau posting jam 12, silakan Anda jam 12. Gitu. Lalu silakan di schedule. Nah, gitu caranya penggunaan Vlogget dan Creator Studio. Ini lakukan kalau Anda fokus satu hari ini, enggak sampai satu hari sih. Saya bisa schedule sampai 1 minggu dalam waktu 1 jam, 2 jam. Kalau fokus di misalnya besok ya, besok teman-teman mau fokus dari pagi sampai siang mau kerjakan ini, sampai 100 postingan lah Anda mau post, itu bisa selesai. Kalau misalnya mau dicicil juga boleh, misalnya 1 minggu dulu lah, boleh. Tapi ingat ya, fotonya jangan sampai double. Jadi dikerjakan pelan-pelan. Seperti itu. Nah, itu untuk PR-nya, untuk cara kerjanya seperti itu. Jadi biasa usahakan sampai 10 hari Anda punya 100 stok foto dengan hashtag yang sudah Anda buatkan grup. Jadi tadi grup fotonya ini diperbaiki ya. Ini kan ada 100 grup. Ini punya Udul ini. Ini kan ada 100. Ini silakan dibuatkan grup. Ya, dibikin. Kalau saya sih, saya biasanya cara saya bikin gini. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Ini enak kita garap ya. Kalau misalnya 25 berarti 1 sampai 25 kita 20 ya, karena 100. Nah, kemudian jangan lupa masukkan di apa ya?
masukkan di vlog, di copy, lalu balik ke Excel, simpan di sini. Oh, sama ya. Saya biasanya saya atur, saya rapikan di vlog biar mudah. Ini saya tidak share dulu ininya ya. Ya, ini copy, lalu grup dojo seperti itu. Jadi sekali kita bisa sekali copy, langsung arahkan ke ini. Jadi penggunaannya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, nanti berulang lagi. Atau misalnya jam ini, jam pagi, jam siang, sore, malam, ulang lagi pagi gitu ya. Jadi grup 1 itu untuk postingan pertama, postingan kedua, dan seterusnya. Itu ya untuk masalah jadwal posting. Jadi silakan dikerjakan masing-masing. Kemudian yang kedua, sambil Anda posting, nanti setelah jalan postingannya, nah kita akan lakukan yang namanya audience validasi. Audience validasi itu atau audience validation. Audience validation itu kita memvalidasi 100 ya. Kita pengen memiliki 100 follower pertama tertarget. Ini ya, target kita sebenarnya ini. 100 follower tertarget. Nah, untuk mendapatkan 100 follower, kenapa harus mendapatkan 100 follower tertarget? Supaya kita bisa membaca insight di Instagram kita. Kalau follower kita masih di bawah 100, itu belum bisa dibaca. Ini data follower saya ini rata-rata dari daerah mana, usianya berapa, itu belum bisa dibaca kalau belum sampai 100. Jadi caranya salah satu fungsinya kenapa kita harus memiliki 100 follower supaya bisa membaca insight atau data. Yang kedua, enak, ini bisa di-maintain. Nah, strateginya apa? Jadi yang pertama kita lakukan dulu asumsi, kemudian kita jalan-jalan, journey, lalu kita evaluasi dengan strategi namanya Magnificent 9. Jadi kita akan mencari 9 customer persona ya. Kalau customer persona itu artinya yang jadi market kita. Jadi customer kita ya. Jadi customer kita ini kita mulai dari 9 dulu. Kita cek kita apa namanya ya istilahnya. Kita fokus di 9 dulu. 9 di awal ya. Untuk mendapatkan 9 di awal, mulailah mencari 3 akun yang mewakili ya. Jadi kita sebut 3 akun ini adalah customer persona kita atau customer prospek kita. Contohnya, misalnya ya cara carinya seperti apa? Dan jalan-jalan ke Instagram. Nah, ini ada beberapa di kolom search. Ini kita pertama bisa berdasarkan hashtag. Ya. Misalnya hashtag yang kira-kira yang dipakai oleh customer kita itu yang punya ciri-ciri bisa beli hijab itu
muslimah itu adalah misalnya ini. Misalnya dia sedang membahas tentang keluarga gitu. Misalnya family time. Misalnya ini family time ya. Anda klik. Anda cari family time. Nah, ini kan rata-rata bule ya. Nah, jangan cari di top post, cari di most recent. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata bule ya. Kita cari yang versi Indonesia aja ya. Misalnya jalan-jalan. Ada nggak jalan-jalan ke keluarga ya? Anggaplah ini ya, jalan-jalan keluarga. Ya. Nah, kayak gini kan akhirnya kita ketemu nih satu. Tapi jangan cari yang top post. Cari yang recent. Kalau kita cari recent, ini artinya dia baru saja memposting. Kita lihat. Nah, contoh dapat nih. Nah, kita cek siapa sih yang posting. Nah, kalau misalnya ini dirasa kurang tertarget, nah bisa cari hashtag yang lain. Kalau mau lebih, ini cara pertama cari hashtag yang digunakan oleh orang yang berkeluarga, entah itu family, jalan-jalan, anak, apal dan sebagainya gitu. Yang kedua kita bisa cari juga tempat bisa masjid, bisa musola. Ya, anggaplah saya cari musola lah. Ini kan kalau saya ketik musola, ini pasti banyak nih. Musola, nah, cari yang musola yang bukan hashtag, bukan juga akun, tapi yang menggunakan place tempat. Misalnya musola Al-Abrar. Nah, ini dia. Kita lihat, oh sangat sedikit ya. Nah, atau masjid lah. Masjid, kita cek ada nggak location masjid Al-Markas. Oke. Masjid Al-Markas. Ini kan banyak yang post. Nih. Boleh dicari yang recent. Misalnya ini. Nah, perempuan ya. Kita cari yang perempuan. Kayaknya rata-rata ini ya. Ini bisa Lina binti Umar. Kita lihat. Nah, kalau kita cek ini ternyata ini anak sekolah, ini tidak cocok buat market kita. Jadi usahakan di 3 ini ada riset anunya, ada apa namanya? Jadi kita fokus di 9 dulu. Username-nya siapa? Yang emak-emak lah gitu. Jadi kita lihat. Ini cara kedua ya. Cara kedua itu dengan mencari lokasi-lokasi yang kira-kira ngumpul market kita di mana. Sayangnya kalau tempat ngumpul itu sekarang kan lagi dibatasi ya. Jadi kita harus kreatif lah mencari lokasi-lokasi yang dikunjungi emak-emak muslimah gitu. Ya. Cara kedua. Cara ketiga, Anda bisa menggunakan akun-akun besar. Misalnya akun besar itu kayak misalnya Ayah Edi. Ayah Edi itu parenting. Kita fokus cari yang siapa ya yang parenting. Ini parenting muslim bisa lah. Dr. Aisyah Dahlan dulu. Siapa? Aisyah Dahlan. Aisyah Dahlan. Oh ini boleh. Nah ini bisa nih. Nah biasanya cek juga cek di postingannya ya. Nah kayak seperti ini kan dia lagi komen. Nah kita cek siapa sih
Ini sebenarnya bagus, cuman dia termasuk pasif. Ya, nggak usah di ini ya, nggak usah di cari. Kita cek yang komen-komen ada nggak? Nah ini dia. Ini kita bisa cari, ini 1, ini 2. Jadi lihat-lihat ya foto profilnya. Ini 1, kita new tab, 1, 2, 3. Kita fokus di 3 dulu. Nah ini anak-anak, nggak usah kita lewatnya ya. Nah ini dia. Ini cek. Nah kalau kayak seperti ini, kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sininya isi story-nya apa, isi feed-nya apa. Kita bisa tulis di sini. Isi feed-nya adalah jualan tentang buku-buku ini, buku-buku Islami gitu. Kemudian isi story-nya dan highlight-nya apa? Kita lihat highlight-nya ya jualan ya. Nah, kemudian yang kedua Ibu Poppy. Lihat nih, isi ininya apa? Banyakan selfie, kemudian quote, kemudian video-video tentang anaknya gitu, story-nya apa. Nah, setelah dapat ya, misalnya anggaplah baru 1 yang sesuai kriteria ya. Ini walaupun 400 follower nggak masalah ya. Pokoknya kita cari 3 dulu kunci di awal. 3 dulu, misalnya Janan Hidayat. Masuk enggak? Janan Hidayat. Laki-laki, cowok ya, nggak usah. Kita cari lagi. Kalau isi feed-nya jualan gamis juga kita pilih nggak, Deng? Boleh juga. Jadi ini kan intinya kan kita cari tiga pertama dulu yang mewakili gitu. Anggaplah ini ya. Nah, yang kedua ini di sana Rindra. Itu sana. Di atas meja. Nah, ini jualan-jualan juga bisa. Kita bisa jadikan 3 yang pertama ya. 3 dulu. Cek story-nya apa, tentang anak kah, tentang ini. Nah, Anda langsung follow. Habis itu Anda follow. Lalu setelah itu cek lagi following-nya atau followers-nya. Nah, saya masuk lagi ya di sini. Jadi cari 3 akun IG yang sesuai dengan customer persona kita. Kita sebut mereka adalah prospek. Jadi 3 yang benar-benar market kita yang kira-kira oh ini bisa jadi customer saya ini. 3 ini. Jadi caranya tadi Anda bisa cari lewat place-nya. Sebentar ya. Sorry ya, ini ya, terpotong. Nah, setelah Anda cari, jadi dari place, dari hashtag, dari akun influencer, ya. Nah, yang kedua, amati feeds-nya, story dan cycling-nya bila ada. Nah, kita lihat mereka follow siapa saja, apakah ada saingan atau kompetitor kita. Bila ada, ya silahkan cek lagi gitu. Misalnya, oh dia juga follow
akun hijab yang ini, Anda boleh. Kalau saya sudah buatkan juga. Ini ya. Jadi di kompetitor kita bisa juga cek di kompetitor. Misalnya dapat kompetitor yang mirip yang ini ya, yang sama dengan ini. Misalnya saya di followernya siapa, yang dia follow siapa. Ada nggak yang akun-akun yang hijab? Oh, baju besar. Baju besar lovers. Nah, kalau ada nanti ini kalau kita lihat ini dia punya ini adalah hobi makan, baju besar ya. Kita sudah ustadz yang dia ini Korea. Nah, kalau nggak ada ya nggak usah di ini. Nah, amati feed-nya, story, kemudian lihat yang follow prospek Anda ini, pilih 2 masing-masing yang mirip dengan customer Anda lagi. Jadi cek lagi followernya. Cek lagi followernya. Cari lagi 2. Siapa sih? Berarti kalau followernya itu berarti ya di sini ya. Siapa sih yang mirip dengan dia? Ya pasti kan yang gambar emak-emak ya. Misalnya dokter Sia. Nah, ini bisa di-follow juga. Akhirnya ya, kita sudah memiliki, jadi dari 3 tadi itu kita memiliki akhirnya 6 prospek baru. Ya, kita sudah punya 6. Walaupun dia belum fallback, tapi ke-6 ini adalah customer persona kita yang betul-betul tertarget. Ketika kita sudah memfollow mereka, pastikan Anda selalu Anda bangun interaksi. Ya, biasanya kalau di 6 follower pertama itu enak sih, enak kita memaintain gitu. Kita bisa mengakrabkan diri itu untuk 6 orang pertama itu enak gitu. Berarti kalau 9 masing-masing 3 dapat di sini kan 3 akun. Kemudian kita cari lagi 2 ya. Berarti sudah 6. Nah, lakukan lagi langkah nomor 2, 3 untuk ke-6. Akhirnya kita mencari 9 orang gitu. Sorry, ini dibawa. Nah, 9 follower ini Anda maintain dengan cara tadi pertama unfollow, kemudian Anda love postingannya dia, sama komen lah, yang komen bukan komen jualan tapi komen seperlunya. Misalnya tadi misalnya ini dia posting mari berdoa gitu. Ini membuat saya menangis. Anda juga bisa sebutkan di situ. Setuju Bunda. Sangat menggugah ya. Mirip di Facebook ya, komen fallback itu ya. Ya di Instagram, bukan di Facebook. Ya, maksudnya konsepnya seperti Facebook kemarin kan kita. Ya, mirip. Jadi kita bisa komentar postingan terakhirnya seperti itu. Ini enaknya kalau kita punya 9 pertemanan pertama itu bisa kita bisa akrab gitu. Nah, pastikan dari 9 ini ya. Dari 9 follower ini kita maintain dengan baik. Jadi kalau ketika dia sudah follow kita, dia follow balik misalnya, nah itu akan mempengaruhi mesin algoritma Instagram ini untuk
mencarikan teman yang sama. Ketika kita nge-follow, biasanya gitu. Ketika ini, saya pakai akun apa ya? Saya pakai akun yang lain dulu ya. Nah, ini contoh saya ya. Ini saya nyaris saya tidak nge-follow satu orang pun gitu. Saya cuma follow satu orang, yaitu pemiliknya, ownernya. Nah, ini bisa Anda melakukan hal yang sama. Tadi PR-nya lakukan 3 dulu. Cari 3 akun dulu yang sesuai dengan customer persona kita. Ya, bisa melalui flash, hashtag, akun, influencer, dan sebagainya. Anggaplah saya cari yang hijab atau komunitas hijabers mom. Wah, nggak ada ya. Let's review follower pertamanya. Ini privat ya. Jadi 3 pertama itu penting sih. Ya, kita follow aja. Nah, dia bisa kita follow juga. Kita bisa komen di sini. Kita love. Oh, teman-teman, kalau mau pakai emoticon, Anda bisa download ini ya. Emoji keyboard by Joy Pixel. Nih, Joy Pixel. Kalau mau pakai emoticon di apa namanya, di caption lewat laptop. Nah, awet mudah. Nah, itu dia. Kalau sebaiknya sih jangan yang di privat ya, supaya kita bisa langsung. Nggak usah. Ini boleh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan di akun pertama ini Anda fokus di sini dulu, 3 lakukan ini. Nah, biasanya kalau sudah terjadi interaksi itu ketika kita nge-follow, saya tadi lupa tadi yang saya sampaikan. Ketika saya nge-follow ini kan muncul suggest-nya. Nih, muncul ya. Ini dikasih suggest oleh
Instagram adalah orang-orang yang mirip-mirip dengan profilnya ini. Nah, ini Anda bisa follow juga. Sesuaikan dengan ini. Fotonya juga Anda sesuaikan gitu. Kalau sesuai dengan customer Anda, nah ini kan bisa Anda follow. Seperti itu. Ya. Jadi 100 follower pertama itu pastikan ya dimulai dari 9 yang Anda maintain dengan baik. Mendapatkan 9 follower itu berawal dari 3 customer persona yang pas dengan produk kita gitu. Nanti 3 ini cari lagi followernya 3 gitu. Atau kalau ketika kita nge-follow dia, itu muncul suggest yang bisa kita bisa follow juga. Seperti itu. Jadi di 100 follower pertama ini kita lakukan yang menggunakan cara manual. Kita follow dia, like dia, komen dia gitu. Apa sih fungsinya supaya dapat 100 follower pertama? Ya tadi fungsinya supaya kita bisa membaca data. Yang kedua, benar-benar tertarget. Fokus kita adalah audiens kita ini adalah orang-orang yang tertarget. Seperti itu. Di sini sudah sebentar lagi mau Jumatan ya teman-teman. Jadi mungkin saya selesaikan dulu materi kita. PR-nya tadi. Jadi sambil Anda selesaikan dulu sehari atau 2 hari, selesaikan dulu postingan Anda sampai 10 hari ke depan. Habis itu Anda lakukan follow, love, comment, follow. Karena dia begitu dia tertarik, dia jadi follower Anda, dia akan kena postingan kita itu kena di berandanya seperti itu. Itu strateginya. Ketika dia nge-follow balik kita dan kita rutin 10 hari itu kita posting gara-gara Creator Studio, itu kita insya Allah bisa dapat audiens. Seperti itu. Silahkan, satu pertanyaan aja ya, teman-teman. Karena ini mau Jumatan. Monggo. Kan kemarin kita udah posting selama 10 hari ya, udah selesai gitu. Ya. Terus apakah nanti juga postingnya berlanjut terus sesuai jadwal atau kita cukup posting misalnya cuma sehari 2 kali atau ya, berapa? Kalau sudah dapat 100, lalu lakukan postingan 1 hari 1 post aja. Nanti cek di insight. Cek di insight Instagram Anda gitu. Jadi kalau kayak saya, nah nantilah saya share yang cek insight ya. Nanti 100 follower pertama dulu deh. Karena takutnya ada keburu gara-gara ini. Karena udah Jumatan di Makassar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah 100 Anda sudah post, lakukan follow customer persona di tiga orang pertama dulu. 3 orang ini kita cek lagi teman-temannya yang lain. Jadi menyebar kayak MLM gitu. Dari 3 orang ini muncul ini. Dari 3 ini follow lagi gitu. Akhirnya kita bisa dapat following di awal itu mungkin agak banyak, mungkin 100, 200. Tapi kita di follow balik dengan orang-orang yang sesuai dengan market kita. Seperti itu. Oke ya. Selamat kerjakan PR-nya. Praktekkan dengan pelan-pelan aja. Jumat, Sabtu, Minggu, saya harap hari ini Anda sudah melakukan penjadwalan posting. Besok sudah mulai lakukan follow unfollow. Enggak unfollow ya, di follow aja. Follow, love, comment sampai mencapai 100. Nah, teman-teman yang sudah mencapai 100 follower, kita akan masuk di kelas advance. Jadi untuk materi Instagram nanti hari Minggu atau hari Minggu saya akan kasih tentang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan traffic yang lain gitu. Apakah ada 3 hal ya, dari hashtag, dari feed, dari ads, dari influencer, sama dari ini. Cuman saya mau di awal ini cuman menggunakan organik saja gitu. Jadi kalau memang punya modal, boleh kita gunakan paid promote dan sebagainya. Kemudian hari Senin kita masuk di Shopee. Ya. Shopee ini nanti linknya bisa Anda gunakan di Linktree. Jadi kalau ada pelanggan yang merasa khawatir dengan produk dengan kita ya, Anda bisa arahkan ke Shopee. Biar dia belanja di Shopee gitu. Itu kan salah satu. Jadi Shopee ini kita bisa jadikan tempat alternatif belanja selain di Instagram. Karena kadang-kadang ketika beli di Instagram itu banyak yang komplain gitu. Bukan komplain sih, banyak yang
yang takut nanti siapa tahu kabur, setelah ditransfer kabur. Nah, kita bisa menggunakan Shopee. Oke ya, teman-teman ya. Sekira hari ini cukup. Selamat kerjakan PR. Terima kasih. Selamat sholat Jumat yang di Makassar dan yang di yang di luar kota. Selamat menantikan Jumatan sambil dikerjakan PR-nya. Silakan 3 hari ini manfaatkan praktik dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di Telegram aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.